Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Siapa yang mengucapkan amin sesudah imam baca waladdallin, kemudian bacaan aminnya masamangi bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat, ghufiralahu, Allah akan maafkan dosanya. Maka hanya mengatakan waladdallin, maka jadi gampang. Amin. Cari kapan waktunya bisa kita bersamaan aminnya malaikat. Yaitu caranya sesudah amin ada jarak sedikit, kemudian kita bilang amin aja tapi pasti sambungi. Karena itu bukan Al-Quran, itu adalah bacaan malaikat Jibril. Dena ding capa bacaan amin karena ada jaminan. Siapa yang bersamaan bacaan aminnya dengan bacaan malaikat, ghufiralahu, akan diampuni dosanya. Ia nayaseng umat ria masai, biar mengucapkan amin pahalanya besar. Makanya harus benar. Yang biasa tidak benar kalau anak-anak yang menjadi makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dek pernah letu amin mi, tidak bersamaan aminnya malaikat. Upe paroidi, upe pagah mencaci umatnya. Oleh karena itu Nabi Musa mendambakan, seandainya Muhammad saya menjadi umatmu saja. Sesudah itu kita ini hanya bicara yang sunnah-sunnahnya, lebih di atasnya yang wajib-wajibnya. Ya Ronabita, kalau sudah salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf saya bawa buku fikih. Ya Nabita, kalau ma bereselangi kelihatan pipinya dari belakang, bukan mukanya, pipinya, berarti melempuk ke samping. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Atau ada yang salam malas, assalamualaikum, salam. Ada fikih sedikit di sini yang mau saya bahas. Di sini dalam buku dikatakan, yaqulu wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-imama 'ala al-hadirin ja'ilan yasarahu ila al-mihrab. Bapak Ibu akan menyaksikan dua imam berbeda. Pertama, karena ini juga biasa menjadi perdebatan, kita tidak usah perdebatkan. Tuju mana? Rasulullah SAW menghadap ke utara, ja'ilan yasarahu ilal mihrab. Ini sisi kirinya berada di mihrab, sisi kanannya berada jemaah. Yaqbalu ila biwajhihi. Dalam riwayat ini aqbala alaina biwajhi, menurut Samrah Rasulullah melihat ke jamaah pakai mukanya. Jadi menghadap ke utara kemudian balik. Seperti Pak Imam tadi mempraktekkan menghadap ke utara. Ada juga di riwayat lain langsung menghadap full ke belakang, melempuk melihat ke belakang. Ini juga. Jadi tidak ada yang salah. Ini pun posisi-posisi ini hanya sunnah. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini, dalam buku ini, yaqulu istaghfarallahu salasan. Ia kumupurai masempajan Nabi ta langsung beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tertulis di sini. Tekankan adalah supaya istighfar itu berkualitas, Bapak Ibu sekalian, karena yang pertama diperiksa di akhirat itu sempajang. Inna awwala ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamati as-salah. Yang paling pertama diperiksa oleh Allah di akhirat bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, bukan yang lain-lain. Yang pertama diperiksa adalah salat. Kenapa Rasulullah beristighfar? Memberi contoh. Kenapa kita beristighfar? Nah, kita tidak melakukan dosa tadi. Inilah yang harus kita ingat.
mungkin benar bacaan tak 7 bacaannya 7 kedo-kedo na sempajata, insya Allah 1 yang tidak bisa full susah, ia nari tu paringerang lorifong Allah Ta'ala, padahal ia nalir disek na sempajangnya. Akimis salata li dzikri, dirikan patatong sempajangnya li dzikri, ia narisana untuk mengingat saya. Kita jujur pada diri sendiri, 5 menit salat, berapa menit kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada yang tidak sempurna pada saat kita salat, ia nari itu paringerang itu lipetu ki Allahu Akbar, kecuali sami Allahu liman Allahu Akbar situngannya yaitu 47. Nah sabak lese paringerang 47 sih. Nah kita akui Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan salat tadi lupa kepada Allah. Megang kita kalupa ki lor fangi. Iya kau engkau tu mas sempajang 5 menit kemudian Allah ingat Allah 4 menit, insya Allah itu selalu mau sembahyang. Maka orang tua tak mengatakan tania na alena poji sempajangi na poji alena. Oleh karena itu ia na lesa na astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, itu yang kita ingat Bapak Ibu. Banyak ya Allah saya lupa kepadamu tadi waktu saya salat, sehingga istighfar ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah saya sudah minta maaf ketika salat saya tidak sempurna. Pamase ya, pamase. Nah sebab bagaimana nanti ketika di akhirat diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana sembayangmu? Gajek lisa na sampajam weh. Nah dek gaga pun Allah Ta'ala mengerangi. Engkau mopi obatnya yaitu istighfar 3 kali, itu kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah adam pengengak kasih engkau pamase ummati ummatun marhumah ummat riyam masih istighfar salasan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga akan melihat dua macam imam berbeda. Sesudah salam tak pagilingi, tidak ada suara kedengaran. Yang satunya seperti Pak Imam kita tadi, kedengaran. Yang mana benar? Benar semua. Zikirmu bid'ah itu dek gagas, siapa bilang? Saya ajarkan mahasiswa, di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan, kunna na'rifun qida'a salati Rasulillah bitakbir. Maka dari Ibnu Abbas, kami mendengar bahwa selesai salatnya Rasulullah SAW dengan suara apa? Dengan suara Allahu Akbar. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, wa kana raf'us sauti bidzikri ba'da salati ma'rufan fi ahdin Nabi SAW. Iya roh engka sakda yang kalinga kupure masampajan nabita sudah dilakukan pada masa Nabi di kitab Sahih Muslim. Ada. Tapi pernah juga Rasulullah SAW begitu selesai salat, Rasulullah tidak memperdengarkan zikirnya. Kapan? Ketika Rasulullah maka dai ne semana ne zikir aku pura ki masampajang ya sahabat, sehingga tidak usah dikasih keras. Oleh karena itu Imam Syafi'i dan murid-muridnya seperti Imam Nawawi berkesimpulan bahwa boleh memperdengarkan zikir sesudah salat li ta'limil ma'mumin, untuk mengajarkan makmum. Lihat pesantren-pesantren insyaallah di Mangkosok begitu ya, guru tak pari 2 jadi bukan saja la ilaha illallah wahdahu la syarik, biar baca subhanallah subhanallah subhanallah. Tahun 93 saya sekolah situ, subhanallah subhanallah subhanallah, diperkenalkan sama guru tak supaya apa? Supaya santrinya belajar, kalau sudah ki mas sempajang ibaca ya rok palek. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, boleh memperdengarkan bacaan zikir kalau sudah salat ketika imam berniat mengatakan saya mau ajari makmum zikir sesudah salat, boleh. Tapi kalau yakin nikmat kada dia na perlu pak guru nih semana mi jamaah, tidak usah. Inilah yang dipraktekkan di Saudi Arabia, diantaranya tidak dikeraskan. Kita yang mau ini hanya
tambahan yang ingin kita lihat, pamasena pun Allah Ta'ala di zikir-zikir ini. Apa yang diwariskan oleh nenek-nenek kita dari dulu, yang kita baca, yang dibaca oleh seluruh imam-imam yang ada di masjid itu, ternyata ada di sini. Oleh mana kunabita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dibaca tadi oleh Pak Imam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika audus salam fahyina rabbana bis salam, dibaca semua oleh Nabi. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rasulullah baca Fatihah menurut buku ini, Rasulullah baca ayat kursi, Rasulullah baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada dalil. Ini dalilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pamasih man qara'a ayatal kursi wa kul huwallahu ahad. Hadis dari Abi Umamah, siapa yang membaca ayat kursi dan kul huwallahu ahad setiapnya, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Degagatu halangi wi, tidak ada yang menghalang-halangi dia masuk surga kecuali satu, ayat itu amat yang ini. Maksudnya dia tidak masuk surga karena belum mati. Seandainya dia mati dan selalu mengamalkan setiap selesai salat fardu kul huwallahu ahad dengan ayat kursi, maka Nabi ta langsung masuk surga. Bukankah ini pamase, Pak? Ia nariaseng umak ria masai. Baca saja kul a'udzu, kul huwallahu ahad dengan ayat kursi, setiapnya. Bukan nanti sempat masih kerja tahu luka pasae tidak dibaca lagi. Bukan ini. Yang dimaksud itu tidak ditinggalkan kecuali darurat Itu pun kalau darurat tidak sempat duduk dibaca di jalanan. Dijagai. Karena ini adalah jaminan yang tidak akan pernah bohong. Maka makin gampang lah, ada siapa bilang? Siapa bilang gampang? Ini lengket dalam salat. Berarti orang yang selalu mengamalkan ini berarti salatnya rajin. Tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Oleh karena itu, inilah. Ini betul tadi yang dibilang oleh saya di mobil tadi, mendengar bahasanya Ibu Aji, istrinya Pak Aji Mursid, bahwa itu jamaah safari, pertemuan safari alamona mau cek demo baru diamalkan. Insya Allah termasuk penceramahnya sendiri ini. Ini mau diketahui kan luar biasa. Kalau seluruh jamaah safari setiap selesai salat fardu baca ayat kursi dengan kul huwallah tidak ditinggalkan, kan luar biasa jaminannya. Luar biasa jaminannya. Baru saja perbaiki pakai sing bilang amin. Kalau bersamaan malaikat gufiralahu, dia mampuni dosanya. Bilang sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahalazim. Insya Allah dosa-dosa dan kesalahan dalam salat diampuni oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berulang berapa kali, tidak apa-apa yusabbihullahu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah salat berzikir seperti kita. Di pertanyaan saya, jangan sampai kita tidak seperti Nabi Muhammad. Pak protokol tadi Pak Haji sudah mengatakan ikuti Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW yusabbihullahu, ya Nabi SAW bertasbih salasa wa salasin wa yahmaduhu yaqulu alhamdulillah salasa wa salasin wa yukabbiruhu Allahu akbar salasa wa salasin. Rasulullah SAW bertasbih 33. Ini sementara saya mau terlalu tinggi bahasanya. Saya mengajak kita semua untuk memperbaiki hitungan ini. Di luar salat silahkan lebih 1000, 10.000 silahkan. Tapi khusus untuk yang setelah selesai salat ini, Nabi sangat hati-hati dan mempergunakan tangan kanannya, Pak. Dihitung sama Nabi baik-baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena penuh ini kan 15, diulang sekali menjadi 30 tambah 3, 33. Kalau pakai pilang-pilang itu sudah modern. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tasbih. Sehingga ada teman saya, dia kebiasaan begitu sehingga kalau cerita jalan ini. Insyaallah hafal semua Ki. Pasti kita semua yang hadir hafal semua. Yang saya ragu tambahannya. Nah, sabah angka tambah maka dari Nabi SAW tambahannya tamamul mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. 33 kali 3 99. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup kasih keras ini karena mau diajarkan kepada anak-anak. Ini yang kita baca meniru bacaan Rasulullah. Apa pahalanya, Pak? Pahalanya. Maka dari Nabi SAW, siapa yang mengamalkan ini setiap selesai, tapi ada kata setiapnya, selesai salat fardu, ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahar, akan dibersihkan, akan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak busa di lautan. Lautan dibandingkan daratan, lebih luas itu laut daripada darat yang kita tinggali, Pak. Kita tahu juga lautan tidak pernah sepi dari busa. Datang ombak bawa busa, mati ini datang lagi bawa busa, datang lagi belakangnya bawa busa, datang lagi bawa busa. Walaupun dosa-dosa tak matkedain Nabi ta sebanyak itu dosa tak, kalau kita memperbaiki zikir subhanallah, 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 kemudian tambah la ilaha illallah, bersih sebelum mati. Umat Riyammasai, umat yang dirahmati. Saya ragu, Pak, Bapak Ibu, saya ragu karena biasa saya sendiri terkadang 33 macam itu. Biasa juga ada imam subhanallah. Nah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang cepat itu tangannya, bacaannya tidak jalan. Yang disuruh oleh Rasul bukan ini. Ini hanya untuk menghitung yang keluar. Subhanallah. Ini mau yang diamalkan, baca kul huwallah dengan ayat kursi dengan kul huwallah. Kemudian diamalkan ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi konsisten, Pak. Tidak boleh nanti sempat pi, iya kok saya ke waktu ya, tidak apa-apa sunnah mi. Oh, tidak begitu. Yang dimaksud adalah yang konsisten setiap selesai salat. Apa masuk akal, Pak? Rasionalkah itu? Dengan hanya berzikir seperti itu diampuni dosanya? Sangat rasional. Karena di mana dia tinggal? Di salat fardu. Di salat fardu tinggal. Seandainya tidak lengket di salat fardu, mungkin kita tanda tanya, kenapa bisa? Ini lengket di salat, iya tuh salat. Maka dia minta, kalau ada orang di depan rumahnya ada sungai, kemudian mandi 5 kali, masih ada kotorannya, wahai sahabat, sahabat bilang tidak ada, sedangkan kita mandi saja ini 2 kali, nah bersih. Begitulah salat, ibaratkan ada sungai mengalir depan pintu, kemudian mandi 5 kali di situ, adakah kotorannya? Tidak ada. Plus ditambah dengan zikir ini, insya Allah pamasena pun Allah Ta'ala turun kepada kita. Jangan kira ragu, Pak di Bapak Ibu, tongemoga hilangkan, karena ini adalah hadis. Hadis ini, Pak. Cerita panjangnya ini saya sering sampaikan kalau di Pangkajene Sidrap, di pengajian-pengajian di masjid, termasuk Masjid Raya, entah sudah diulang keberapa kalinya. Ini hadis muncul
Ada orang muhajirin mengolo ku Nabi sallam. Rombongan datang menghadap Nabi. Maka dia dhahaba ahli duthur ya Rasulullah. Telah pergi orang-orang kaya dengan pahala yang banyak. Lupanya ada kecemburuan. Mega ni apalanna orang-orang Ansar, orang Madinah karena mereka kaya, sementara kami yang muhajirin ini orang miskin tidak bawa apa dari Mekah. Nah kalah ki pahala ini. Apa sebabnya kami kalah? Kalau kami salat, mereka salat. Kalau kami mengaji, dia mengaji. Tapi kalau mereka menyumbang, kami tidak menyumbang. Kalah nih. Menangnya orang-orang kaya di sini nih. Maka dari Nabi mau ki saingi mereka yang kaya dengan rajin juga beribadah itu. Mau. Inilah tujuannya hadir. Maka dari Nabi mau saya ajarkan ki, amalkan ini, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan pahalamu kecuali orang mereka yang mengerjakan juga seperti ini, dan kamu bisa menyaingi pahalanya orang-orang kaya yang banyak sumbangannya itu. Apa itu? Inilah kata Nabi setiap selesai salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tambahi. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak, tabe, adik-adikku tidak hafal tambahannya ini, hanya yang dihafal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tidak masuk. Saliwaki masa sekali tentu matu risuri mondrinda pong Allah Ta'ala. Ternyata angka pak berelopo isalai. La ilaha illallah. Kalau belum hafal malam ini, tanya suami tak. Suaminya juga tidak hafal, tanya tetangga tak. Tetangga tak tidak hafal juga, datang ke kamar wangin, bawa ayam. Rugi pak. Makanya Nabi tak amalkan ini amalkan ini. Kalau kamu amalkan ini, kamu saingi pahalanya mereka yang banyak pas sedekahnya itu, dan kamu bisa mengalahkan orang sesudahmu dan sebelummu. Oke, pergi diamalkanlah, subhanallah. Ini banyak dianggap enteng. Saya bilang kalau, tapi ini bahasa saya sama santri pak. Kalau saya bawa kunci, saya bilang ini kalau kunciku ini saya tambahi giginya satu, kunci motor, kemudian saya pakai, tidak akan bunyi motorku. Apa sebabnya? Lebih giginya. Atau saya potong ujungnya kunci, saya kasih masuk, tidak bisa terbuka. Apa sebabnya? Hilang giginya. Subhanallah, harus hitungan pas karena Nabi yang hitung dengan pas. Lebih di luar salat, oke. Ada rahasia di sini Rasulullah SAW. Pergilah orang-orang muhajirin ini. Rewak sih? Maka dari Nabi tadzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki, dan kamu tidak akan bisa saingi. Jadi malam ini banyak orang kaya di sini. Rajin Thomas sedekah, rajin mas sempajang, di hati-hati juga dengan ini. Aja nama dapat, tidak bisa kita dapat pahalanya. Pak Ibu sekalian rahimakumullah, coba lihat, mari kita lihat bersama. Baru di dalam salat ini samanna tatutu iroranakai. Sebab apa? Banyak dosa tak dihapus dengan ini. Salah dari salat tak dihapus dengan istighfar. Dengan bacaan amin saja dijamin diampuni dosa. Bagaimana pahala haji, bagaimana pahala umrah, bagaimana pahala mengaji dan lain-lain. Kira-kira bukankah ini umat riamasai? Hanya saja pun Allah Ta'ala seperti memberikan emas kepada ayam, dibuang di depan ayam. Apa mina cari itu ayam jagung padahal banyak emas di dekatnya, tidak nak makan. Apa sebabnya? Deknis sengangke nah. Apa sunnah miroh
Sunnah miaro. Oleh karena itu Abu Umar bin Khattab dalam sejarah, dalam ketika salat di masjid, ada Nabita di depannya, kemudian ada Umar di belakang, ada orang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, langsung berdiri mau pergi pintu, nah tahan tangannya oleh Umar. Tuh udah koyo lo masih krim, Bo. Rasulullah melihat pemandangan ini, Rasulullah tidak menegur Umar, setuju dengan tindakan Umar. Tapi jangan coba-coba di sini, Pak. Jangan sampai ada orang berdiri, saya tiru Umar, tahan tangannya, jangan sampai kita bertengkar. Tapi coba melihat ibu sekalian, ini mau yang kita amalkan bersama, dijaga dengan baik, kemudian diamalkan dengan baik. Bukankah pamasena pun Allah Ta'ala? Terakhir, karena waktu itu Isya sudah masuk. Di sini dikatakan, summa yad'ul musalli li nafsihi walil muslimin. Ya Ronabita, kalau sudah diamalkan semua zikir sesudah salat itu, Rasulullah milodoangi. Jadi betul-betul yang diwariskan oleh nenek-nenek kita itu dan kita amalkan di masjid-masjid itu, angka dasarnya, Pak. Ada dasarnya. Siapa bilang Rasulullah kalau sudah salat tidak berdoa, tidak angkat tangan? Ini summa yad'ul musal, tapi ini sunnah. Seandainya pun tidak dikerjakan tidak apa-apa. Summa yad'ul al-musalli li nafsi. Bagaimana cara Rasulullah berdoa? Di sini juga dijelaskan, ini pun sunnah. Raf'al yadaini hatta yura bayadu ibtaihi. Rasulullah kalau berdoa angkat tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Diangkat tangannya Nabi sampai kelihatan ini putih ketiaknya. Sahabat yang menyaksikan, ya tuh Nabi SAW kalau berdoa serius, diangkat tangannya. Di sini wa ghayatur rab'i ila hadzil mankibaini, dan batas mengangkat tangan itu adalah sampai di dekatnya bahu. Illa idza staddal amru, kecuali kalau sangat penting. Ya Allah, kabulkanlah itu, apaan sama sekali ku beli. Diangkat-angkat tangannya Rasulullah SAW karena penting sekali. Begini, puan, Allahumma, serius sekali. Nih, waja'ala butunahu ma mimma yali wajhahu. Kemudian ini putihnya tangannya, telapak tangannya ini dekat ke mukanya. Maka Nabi salah. Ini sunnah, tidak wajib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berdoa diusapkan ke mukanya. Jadi itu memang sunnah. Kita akan menyaksikan orang berdoa diusapkan ke mukanya, dan itu adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apa sebabnya seperti ini? Karena masih ada orang yang menyalahkan kalau orang berdoa sudah salat itu tidak ada dasarnya. Ada dasarnya, ini dasarnya. Ada juga orang yang berdoa disimpan di pahanya, bilang amin 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 amin. Amin. Di mana tangannya? Di pahanya. Tapi ini pun sunnah, Pak. Hanya saja ingin kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mapakatun alaihi Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ceramah kita tidak banyak. Kita akan kembali pada satu kesimpulan. Ya ummat Nabi Muhammad, ya ummat riyamasai, dirahmati. Karena coba melihat, belum keluar dari salat, samanna insyaallah kalau meninggal insyaallah mapacingi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.